Halo, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, terima kasih sudah join di kelas online. Hari ini sebenarnya kita pertemuan 13, 14, 15 itu membahas hal yang sama. Ketika kita offline dulu, kita harusnya sekarang presentasi untuk apa namanya bikin UI. Bikin UI ya gitu. Oke. Tapi karena kita itu akan UAS, saya belum tahu karena jadwal UAS itu ada di tanggal 4 sampai tanggal 9. Cuma tanggal 9-nya kalau nggak salah libur Idul Adha. Jadi sebentar, saya coba cek juga di chat BAK itu ada di UAS. Oh, hari Senin tanggal 11. Kalau Sabtu hari tanggal 11. Cuma saya tuh kayaknya nggak bisa hari Senin. Jadi kemungkinan besar saya akan majuin di tanggal berapa ya di minggu depan kayaknya UAS-nya. Jadi pengumpulan UAS di minggu depannya. Oke. Kalau misalnya saya share screen mengenai pertemuan ke S. .14 kali ini sepertinya sama aja dengan yang kemarin karena kita banyak ngomongin soal apa namanya studi kasus ya. Dia bikinnya apa, kemudian di sini tampilannya seperti apa. Ini pakai balsamic, terus di sini ada pakai balsamic lagi untuk DSS. Habis itu di sini untuk saya bikin ini, saya bikin mobile apps gitu. Ini saya pakai Mockflow, saya bikinnya. Sekarang kita akan coba untuk mereplikasi caranya seperti apa, fitur-fiturnya ini. Saya akan coba bikin yang ini, rancangan ini ya. Saya akan coba itu. Saya akan menggunakan apa namanya? Draw.io. Oke. Jadi Zoom saya mana? Oke. Saya pakai di mana namanya di. Oke, di sini saya punya tampilan Draw.io. Alamatnya di Draw.io ya. Saya sering pakai ini kalau misalkan saya di Mac, soalnya di Mac itu nggak ada balsamic, kayaknya balsamic bagus banget, lucu gitu bentuknya. Tapi di sini juga cukup powerful untuk misalnya kalian bikin mockup, bikin UI bisa di sini, bikin saya sekarang bikin flowchart diam di sini, saya bikin DFD diam di sini. Jadi ini cukup nyaman selama ada internet. Kalau dulu belum ada internet, kayaknya makainya Visio, tapi saya agak kesulitan. Kalau misalnya saya offline yang ada di Mac, saya makainya ini biasanya, saya pakai OmniGraffle. Kalau di Windows bisa pakai apa namanya dia, si itu Microsoft Visio ya, Visio. Oke, karena di sini free gitu dan ini cukup kuat, jadi saya akan main di Draw.io ya. Jadi saya akan coba di sini. Ketika saya buka, ini akan biasanya loginnya ada usernya di sini. Kalian login aja. Di sini saya akan coba diagram gitu. Ada banyak macamnya di sini. Ada basic, ada similar, sublime, ada macam-macam. Ada bisnis kayak gimana kan. Engineering kalau nggak salah. Ini ada listrik, di sini ada engineering. Habis itu flowchart ya, flowchart yang seperti apa nih, ada DFD kalau nggak salah nih, DFD nih. Data flow yang pertama, ada cross functional chart, ada ini modelnya seperti ini bikin brainstorming, bikin pemetaan. Ini ada networking, bikin jaringan biasanya. Kader. Nah, software di sini ada yang pertama ada bikin class diagram, ada bikin class diagram, ada bikin komponen diagram, ada bikin database, ada database juga ini. Database juga.
ada if apa tuh, identity relationship, ini sering banget nih. Nah, seterusnya, nah UML, ada UML juga di sini. Nah, ini biasanya wireframe. Saya biasanya pakai wireframe juga di sini. Kayak gitu. Jadi macam-macam banget ada di sini yang bisa kalian pelajarin. Untuk misalnya kalian bikin mockup. Tapi saya back to basic, saya bikin blank diagram. Ya, jadi caranya adalah gimana cara nyimpannya. Ini bisa dibuka dipakai Google Drive. Jadi kalau misalkan kalian kemana nggak bawa laptop, cuma modal flash disk gitu. Kayak ini. Oke. Habis itu saya akan ganti misalkan namanya, misalnya saya ganti namanya belajar desain UI kelas adik gitu. XML filenya dimin aja, XML file ada macam-macam sih, tapi saya pakainya Draw.io aja supaya nanti saya buka bisa di-edit lagi gitu. Habis itu saya create. Nah, ini adalah pemilihan folder di mana nyimpannya. Saya pick foldernya. Saya pick foldernya, saya buka Google Drive di sini, saya ambil klik di sini. Saya sudah punya foldernya, Draw.io. Select. Jadi akan muncul di situ. Oke. Terus sebentar. Nah, kalau melihat yang tadi filenya punya siapa ini ya, Lia ya, Feli, punyanya Feli itu dia pertama sekali buat form login. Kalau form login mungkin akan standar banget, saya coba tambahin aja relationship. Mungkin saya pakai mockup ya. Mockup deh. UML, segment. Bootstrap lengkap banget sih. Partian, Android. Saya kan aktifin Android sama mockup sama iOS nih. Tahu penting apa enggak? Saya makainya mockup. Ini dialog kan, jadi kayak kita nggak pakai dialog. Habis itu saya masih belajar juga. Ini apa nih? Oh, video. Ini group, ini page. Ini page ya. Nah, bolehlah kita pakai page ini aja ya. Karena stylenya kan beda-beda. Jadi Feli mirip, bikin yang mirip seperti ini. Nanti ini bisa diubah-ubah ukurannya seperti apa. Tapi tetap ini nggak akan berubah. Cuma ininya akan berubah nih di sini, di ujung ini. Kalau saya sering pakai grid-nya, jadi ini akan lebih enak ketika pakai grid. Dan saya lebih suka, misalkan ukuran itu ada di 8x5. Nggak tahu kenapa. Enak aja 8x5. Misalkan ini 800, ini 500. Ini 800. Nah, ini 500. Segini, tapi kayaknya kegedean, jadi ya saya kecilin lagi. 8x5, 400 kali 250. Kecilan. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi supaya kayak apa, 6x4 boleh, 6x4 juga 6x4. Terus dia buat logo gitu. Jadi logo. Kalau sulit nyari shape di sini aja, logo. Nggak tahu ada apa enggak. Logo mungkin mau result lah. Kita pakai ini aja dah, logo dah. Anggap logo ya. Logo sekolah dia kan. Kayak ini aja dah. Anggap ada logo di tengahnya kan. Saya kasih tulisannya. Logo. Kayak gitu. Tulisan saya pakai teks. Habis itu di sana ada username. Jadi saya bikin teks lagi. Username.
Tuh, bisa saya copy paste juga kok, username, password. Oke. Saya ambil dua-duanya, bawa ke mana, mungkin ke sini. Ini ya mungkin ya seperti itu ya. Jadi sekarang saya cari teks box, mungkin ada ya, ada teks box. Bisa pakai ini. Gitu. Kecilan. Gimana caranya? Oke. Nah, kalau misalkan saya desainnya ala-ala saya ya. Jadi username saya taruh di sini. Ini ukuran teksnya ada bisa diatur di sebelah sini ya. Teksnya. Dia Helvetica 17, ini Helvetica 12. Jadi ini saya jadi 12 supaya sama ya. 12. Nah, mirip. Karena ini agak berbeda, jadi saya akan coba samain dia, jadi ukurannya kayak gini. Nah, kayak gini mungkin. Terus saya copy ini aja, copy paste aja di sini. Karena ini ke stylenya saya, karena password itu berbeda dengan username, jadi ini akan saya lebih kecilin. Gitu. Jadi ini saya tulisin username. Habis itu saya di sini karena saya sukanya bintang atau titik-titik, mungkin saya pakai penggantinya mungkin bintang ya, bintang. Nah, mungkin seperti itu ya. Username, nah password kayak gitu. Habis itu ada batal, ada login. Berarti di sini button ya. Saya pakai button yang normal kalau ini. Dia pakai apa ya? Pakai yang shadow pakai ini dulu. Saya pakai ini Saya pakai ini yang diam di bawah sini berarti. Oh, di sini ada. Button, nah, agak dikecilin deh. Batal. Habis itu login. Oke, berarti di sini tulisin nih. Tulis. HTTP, saya suka S karena secure. SMA PGRI pada pasar. Nah, dia ini bikin value seperti itu. Ya, jadi cukup oke ya dibanding kalau face to face juga oke gitu. Saya coba satu lagi, saya akan coba bikin dashboard pengguna. Jadi saya coba luarnya saya copy bawa ke sini. Saya bawa ke sini. Cukup segitu kayaknya. Kemudian saya akan bikin tampilan selanjutnya. Itu ini saya hapus dulu lah supaya nggak bingung logo ini. Caranya pilih-pilih layar, diklik, nah, akan berubah di selection-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada sidebar. Coba ada nggak sidebar? Ada kayak. Bisa pakai ini kayak. Tapi kayaknya ini doang. Jadi saya akan coba bikin manual aja pakai sidebar-nya. Mungkin pakai text box kayaknya ya. Text box kayaknya. Kayaknya ini. Saya pakai ini aja deh. Jadi ada gitu dulu, ada teks dulu, ada teks. Ini 12. Ini 17. 12. Oke. Nah, di sini dia bikinnya SMA PGRI 4 dan pasar. Ini kekecilan saya tarik. Ini udah kebayang banget ya untuk bikin ini ya. Di sini dia bikin dashboard. Di sini bikin apalagi dia data user. Bikin lagi apa dia? Data siswa. Bikin lagi untuk data kelas dan seterusnya ya, saya nggak lanjutin ya. Ini bisa diakal-akalin, ini bisa di
coba lagi, siapa tahu kalian punya cara yang lebih baik untuk misalnya kalian bikin ini lebih otomatis, nggak masalah ya. Grafik bar ya, bar chart, chart coba chart. Oh, ada bar chart. Gini doang. Kalau ini gini. Saya pakai yang kecil ini. Ya, jadi dia bikinnya kayak gini. Taruh di sini. Taruh di sini. Ini ada Januari. Ada Februari. Di sini dia buat di sini. Halo itu double L ya. Halo, lebih baik koma atau tanda seru. Selamat datang. Oke. Habis itu dia bikin text box lagi kayaknya. Di sini dia coba saya masuk lurus di sini. Nah, kemudian 80% siswa lunas. Kemudian ada 20% siswa menunggak, lebih baik menunggak. Saya bisa geser-geser untuk nyari tengahnya karena lebih baik simetris, kayak keren. Nggak ketemu ya. Oke, segini. Ya, jadi akan muncul seperti itu. Akan muncul seperti itu. Sudah, dan kalian seterusnya bisa buat. Kemudian kalau misalkan juga tambah kayak gitu, misalkan ada pop-up kayak tadi di situ, mock-up ini. Ini ada satu, ini ada dua, gitu. Sini ada tab, di sini ada tab yang di atas, ada Windows title, ada group, berarti kayaknya kita pakai ini deh. Pada ini deh. Nah. Kalau misalnya nih lanjut ke data tambah user ya. Saya ganti namanya dengan tambah user. Jadi saya nggak ada tambah lagi ya. Jadi ada di sini ada, saya copy ini deh supaya cepat, bawa ke sini. Nggak bisa. Saya bawa ke sini. Gitu. Jadi misalnya username. Habis itu ada nama. Username biasanya lebih pendek pada nama ya, jadi saya pendek dikit. Di situ ada apa lagi? Ada no telepon. No tel. Saya pendekin lagi. Habis itu ada jabatan. Jadi jabatan di sini. Username, nama, habis itu nomor telepon 08xxx, habis itu jabatan di sini kepala. Oh ya, jabatan ya, jabatan. Bisa ada buttonnya saya pinjamin aja. Jam yang ini bawa ke sini kayak di atas. Drag and drop, turun, bawa ke mana ya? Ujung. Oke, di sini ada tombol simpan. Saya akan sesuaikan besarnya, mungkin segini dan segini ya, tambah user jadi seperti itu. Oke, di sini juga kalian harus pelajarin juga bagaimana caranya panjang pendeknya suatu ini atau indentation-nya
Kayaknya nggak rapi deh gini, saya pakai ini aja deh, rata kiri aja deh. Rata kiri, udah kiri. Ini rata kiri. Ya, jadi seperti itu. Ya. Itu bisa kalian coba-coba lagi. Kalau saya agak sedikit kurang setuju dengan beberapa desainnya di punyanya Feli karena semua ujung ini sama gitu. Ya. Jadi saya pernah juga di kelas satu ini kan ketika saya ini buat ini username, nama, nomor telepon, jabatan itu kayaknya saya lebih senang bentuknya itu daripada bentuknya itu panjangnya semuanya sama gitu. Misalkan segini sama. Dan segini misalnya. Ini akan sangat membingungkan kalau misalnya saya modelnya seperti ini. Agak rancu ya jadinya ketika saya ngembangin sistem ngisi formnya kayak gini, kayaknya sama aja semuanya gitu, nggak berdampak gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Untuk sedikit mengenai mockup yang di web gitu. Coba saya balik ke yang mobile. Saya coba mobile. Mobile biasanya kalau kalian itu nanti mainnya di Android gitu kan, biasanya di Android. Kalian bisa mulai dari mockup yang ini gitu. Ya, jadi kayak gini. Ada layar seperti ini, kemudian ini misalkan kalau HP-nya di rotate gitu, misalkan kalian main game gitu. Ya kan? Kalian bikin mockup apa ya? Game. Misalkan di sini game kalian bikin logo gitu kan. Coba saya pakai logo lagi. Anggap saya bikin hal yang sama ada sama yang di atas ya. Saya bikin hal yang sama, saya pakai ini misalnya. Habis itu saya ini logo. Saya akan bawa ke sini, tapi karena ini kecil, mungkin saya akan, karena tampilannya mobile ya, jadi saya akan sedikit-sedikit ubah di sini. Username-nya akan ada di sini, itu jadinya. Password-nya akan ada di sini, jadi agak sedikit nempel. Tombol login sama batal mungkin jadinya seperti ini. Jadi seperti itu. Mungkin tampilan mobile, username, password, jadi kurang bisa ya. Nah, kayak gitu. Ini kurang terlalu jauh, jadi kurang kelihatan. Nah, kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan saya bikin ini di tampilan mobile gitu. Kemudian kalau ada game gitu kan, misalkan ada nggak tahu saya gamepad, gamepad. Apa ya namanya? Game. Apa ya bikin di layar tuh ya? Nggak tahu ya. Saya mungkin kalau misalkan kayak bikin Mobile Legend gitu, Mobile Legend, situ di sini ada, saya lupa nih, mau bikin apa lagi ya? Kalau yang landscape bikin apa ya? Bikin game atau mungkin main. Berarti di sini mungkin ada skor gitu kan? Ada main apa ya? Saya jarang main game yang mudah yang dibuat UI-nya. Kemudian di sini mungkin ada joystick ya kan? Kemudian di sini ada joystick lagi yang mungkin lebih kecil kan. Mungkin di sini ada seperti itu ya. Mungkin di sini ada aimnya gitu. Atau apa gitu. Kemudian ada apa gitu, ada skor, ada apa, ini ada waktu gitu. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih yang bisa kalian coba nanti untuk UAS, harapan saya. Terus nanti setelah ini jadi, kemudian kalian itu bisa komentarin ini fungsinya seperti apa, tombol ini fungsinya nanti seperti apa. Habis itu apa lagi yang di UAS, disesuaikan dengan yang di UAS ya. Gitu. Kurang lebih UI seperti itu. Kalian bisa pakai jenis apapun, tapi saya di sini adalah sukanya sekarang pakai
Draw.io. Free juga cukup bagus. Balsamic keren, tapi saya nggak bisa install karena kayaknya berbayar ya. Balsamic nggak ada. Ada, tapi nggak tahu nih apakah buy. Ada banyak, jadi nggak full gitu. Jadi saya nggak pakai Balsamic gitu. Saya nyarinya yang free. Ya, jadi saya pakai Draw.io. Ini bisa juga pakai mobile, bisa pakai web. Ini cukup baik. Kalian ubah-ubah aja sukanya seperti apa. Saya juga belum banyak mempelajari soal ini karena kebutuhan saya di flowchart belum nyentuh UI yang benar-benar detail gitu. Jadi masih belum saya pelajari banyak, tapi sudah cukup bisalah untuk UI-nya ada di sini di Draw.io ya. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebih itu saja untuk Draw.io demonya. Gitu. Ternyata saya bisa pakai Draw.io gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan soal apapun untuk yang pertemuan sebelumnya, yang sekarang, ataupun soal UAS, soal kuis yang belum masih ada yang bolong, kira-kira ada yang disampaikan soal mata kuliahnya? Last day ini, last day. Enggak ya? Bagaimana? Ada pertanyaan terkait dengan apapun? Sebelum kayak minggu depan kita UAS. Aman ya? Kuis yang bolong, bagaimana solusinya? Kasih tahu saya kuis yang mana yang bolong. Pak, open kuis yang sekian gitu. Kalau enggak nanti di gini, di chat di grup aja. Oke, siapa nanya tadi? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, thank you, Gus. Jadi itu aja, nanti kalian bisa chat saya di grup, minta open kuis yang mungkin kelewat, nanti isi di situ aja. Karena nanti di pertemuan ini akan kita ngambil attendance-nya dari kuis aja, saya males repot. Oke, itu minggu depan, tanggal 9 ya. Jadi diundur sampai tanggal 11, jadi saya kayaknya tanggal 11 baru gini, urus UAS-nya gitu. Jadi masih lagi 2 minggu untuk pengumpulannya. Ya, lagi 2 minggu. Oke. Tuh, bagaimana? Mungkin itu aja, aman? Aman, Pak. Oke. Aman, Baik, Pak. itu aja sepertinya untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas online kita yang ke pertemuan ke-14. Mungkin pertemuan yang terakhir juga sebelum UAS. Mudah-mudahan bisa mengerti materi yang sudah kita bareng-bareng pelajarin. Bisa berbagai macam insight yang kalian dapetin. Caranya bikin mockup juga seperti itu ya. Kurang lebih ya bikin UI-nya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir di kelas online. Itu saja, saya izinkan untuk live. Selamat sore, terima kasih. Dadah. Halo Pak, saya mau nanya Pak. Oke, Yes, gimana Halo, Yes? Pak? Pak, untuk UAS-nya itu sistem pengecekan plagiat nggak Pak? Enggak. Tidak, aman. Gimana Baik, caranya Pak, ngecek terima plagiarisme kasih. kalau saya mintanya gambar? Gambar ya, UI. Ya itu dah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kelewat saya jadinya. Itu aja Pak. Oke, thank you Jess. Baik, itu aja untuk terima kasih hari ini. Dadah, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sore, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Betul ya, kamu di sini nama.